Hai MovieN, balik lagi di channel Final Movie. Nah, jadi pada hari ini Final Movie bakalan nyeritain seluruh alur cerita film ke kalian nih. Film ini berjudul Mumis. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Whoa! Come on! Beautiful boy! Royal Egyptian Lord Sylvester Carnaby. Wow! Pada zaman dahulu kala, sedang ada kejuaraan balapan kereta kuda. Setelah itu, film berganti ke masa sekarang, di mana seorang arkeolog terkenal bernama Lord Sylvester Carnaby sedang memperkenalkan sebuah makam tua milik Putri Nefer. Namun, ketika Carnaby dan tim masuk ke dalam dan membuka peti mati tersebut, mereka tak menemukan mumi yang berada di dalamnya. Namun, beberapa saat kemudian, Carnaby sadar akan sesuatu yang aneh. Ia tahu bahwa ada jembatan yang menghubungkan dunia orang hidup dengan alam baka, di mana sebuah kota tempat para mumi tinggal. Scene kemudian berganti di kota para mumi, di mana kehidupan di sana tampak normal seperti di kehidupan dunia. Kemudian kita diperlihatkan sang juara balapan kereta kuda yang di awal film tadi. Ia menjadi terkenal seketika, apalagi di umurnya yang masih muda, ia memutuskan untuk berhenti dari karirnya di dunia balapan kereta kuda. Yang dimana di sini pun kita tahu mumi famous tersebut bernama Tut. Film kemudian berganti di mana Tut dan adiknya Sekhem sedang membereskan barang-barangnya. Sekhem yang melihat gambar Tut kemudian berkata, "Kenapa Tut tak kembali dalam balapan?" Tut pun mengingat masa lalunya yang dimana ia dicurangi oleh dua pembalap lainnya yang mungkin saja membuatnya trauma. Film pun berlanjut di mana Tut yang sedang jalan dari membeli sayuran berhenti untuk menolong seorang nenek yang mau menyeberang jalan. Tapi ketika Tut kembali untuk mengambil belanjaan nenek tersebut yang tertinggal di seberang, ia hampir tertabrak oleh seorang mumi cantik. Namun sayangnya, belanjaan nenek tadi terjatuh dan hancur. Tanpa pikir panjang, Tut mengganti belanjaan nenek tersebut dengan miliknya. Film kemudian berlanjut di mana kita diperlihatkan tempat tinggal si mumi wanita yang tadi hampir menabrak Tut, yang dimana ia menyanyikan lagu seolah-olah ia sangat ingin kembali ke kehidupan dunia nyata dikarenakan bosan tinggal di kota mumi tersebut. Setelah itu, kita pun tahu bahwa wanita tersebut ternyata seorang tuan putri yang ternyata ia akan segera diresmikan sebagai penerus Fir'aun. Namun hobinya menyanyi tersebut dibenci oleh ayahnya. Dan ternyata hari ini burung Phoenix dipandu oleh Hathor sang Dewi Cinta akan memilih calon suami sang putri. Namun seperti biasa, sang putri terkejut karena belum siap dan tentu saja ia tak mau seekor burung yang menentukan siapa yang ia bakal nikahi. Tapi ayahnya pun memberitahukan penjelasan bahwa ia adalah seorang putri dan menikah adalah salah satu kewajibannya sebagai seorang putri. Waktunya pun tiba saat Phoenix menunjukkan siapa calon sang putri dan benar saja Sekhem yang sedang bermain bumerang tak sengaja mengenai burung Phoenix tersebut dan jatuh tepat di rumah mereka. Yang akhirnya keluarga kerajaan mengira Phoenix memilih Tut sebagai calonnya. Tut pun terkejut karena ia tak tahu kalau ia akan dinikahkan dengan Tuan Putri Nefer. Keduanya pun yang sudah pernah bertemu mencoba berbagai alasan, namun sang penasehat kerajaan menunjukkan hukuman jika menolak pilihan sang dewi. Tut pun diberi tugas untuk menjaga cincin pernikahan sampai hari hanya tiba. Tapi jika ia menghilangkannya, Tut akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Scene lalu berganti di mana Tut dan Never sedang berbincang. Lalu saat Tut melihat jam yang seharusnya sudah malam, memberitahukan Never. Never lalu memerintahkan Usi untuk menelpon operator cuaca di kota tersebut.
yang dimana mataharinya pun ditarik dan dimasukkan ke tempatnya. Lalu sesuatu menutup seluruh kota dan juga mereka menebar bintang-bintang dan tak lupa juga dengan bintang jatuhnya. Setelah itu, Tut pun pulang dengan membawa cincin tersebut sembari bercerita dengan adiknya, yang dimana Tut takut akan kehilangan cincin tersebut. Bahkan tak mau menyimpannya di rumah. Ia pergi jauh dari kota dan pergi ke gudang penyimpanannya. Tapi ternyata gudang tempat Tut menaruh barang-barang berharganya berhasil dimasuki oleh serangga robot milik Silver Carnaby. Namun saat Carnaby menerima telepon ibunya, dua anak buahnya yang berebut tablet yang mengontrol robot tersebut sehingga membuat kekacauan di gudang Tut. Sialnya itu membuat cincin Tut jatuh tepat di hadapan robot Carnaby dan pastinya mengambil cincin itu dan juga beberapa barang berharga. Namun karena lubang masuk robot tersebut terlalu kecil, alhasil ia meledakkan bom untuk jalannya. Tut yang tak jauh dari sana pun kembali untuk mengecek keadaan tersebut, yang ternyata Putri Never juga melihatnya dari teropong. Kemudian mereka melihat lubang besar, bekas ledakan robot tersebut, dan sadar bahwa ini semua ulah makhluk hidup. Namun bagi mereka, dunia luar berbahaya karena di luar mumi banyak yang diculik. Tapi karena cincin tersebut sangat berharga, Tut akan keluar mencarinya. Namun, ia melarang adiknya untuk ikut. Tapi, Sekem mengancam akan memberitahukan Fir'aun jika ia dilarang ikut bersama Tut. Mereka pun keluar ke dunia manusia. Mereka harus menghindari cahaya putih agar identitas mereka sebagai mumi tidak terungkap. Saat di luar, mereka akhirnya melihat cincin itu yang dimana berada di tangan Carnaby. Tut yang mencoba menyelinap untuk mengambil kembali cincin itu, dan saat di mobil, tiba-tiba Sakam sudah berada di sana. Mobil pun berjalan. Lalu Tut dan Shechem berpindah kembali di depan, yang dimana saat Tut melihat roda mobil yang berputar kencang, ia mengingat kembali kecelakaan keretanya saat balapan di awal film tadi. Saat sedang mencari-cari, tiba-tiba datang para pekerja dan membawa kotak tempat mereka sembunyi naik ke kapal. Di kapal, mereka pun terkejut karena bertemu dengan Putri Never. Sekem memberitahu bahwa cincinnya hilang, tapi Putri Never malah senang karena mereka tak jadi menikah jika cincinnya hilang. Namun tidak dengan Tut, karena ia takut dengan hukumannya. Karena mereka berada di dalam kapal yang sama dan terkunci, mereka pun harus menunggu sampai di daratan. Karena saat ini mereka sedang berada di tengah laut. Mereka pun berakhir di pelabuhan London. Di sana mereka melihat banyak sekali kotak dan akhirnya mereka berhasil menemukan Carnaby di sana. Mereka lalu ikut di mobil Carnaby ke teater karena Carnaby memiliki janji dengan ibunya di teater. Saat mereka turun, para mumi bertemu dengan sekelompok orang. Mereka pun mengambil foto para mumi. Tapi karena kamera flash, wajah mereka berubah dan membuat para segerombolan orang tersebut ketakutan. Film berlanjut di mana saat memasuki gedung, mereka dikira aktor yang akan memerankan teater tersebut, yang kebetulan bertema mumi Mesir. Teater ini pun dimulai. Putri Never juga meluapkan bakatnya di sana. The Aida out. I offer you my Grateful for your mercy, you are the source and sound to my ocean. the ring of love. Oh, this ring is mine, this my eternal gratitude. That's on script. Here, this is not your. Di sisi lain, karena disadar dengan lambang yang berada di badan Putri Never, yang dimana juga di akhir nyanyiannya lampu putih menyinari Putri Never dan membongkar identitas aslinya sebagai mumi. Namun penonton malah menyukai pertunjukan tersebut. Lain halnya dengan Carnaby, ia sadar bahwa mereka adalah mumi asli. Saat para mumi keluar, ada salah satu penonton yang sangat tertarik dengan suara Putri Never. Sementara itu, di belakang gedung keluarlah Carnaby. Penonton tadi lalu membantu mereka kabur. Penonton yang membawa mereka kabur bernama Ed.
Ternyata Ed adalah salah satu produser lagu terkenal yang sangat tertarik dengan suara Putri Never. Tut yang fokus mencari cincin tak begitu peduli pada Ed. Setelah itu terjadi perdebatan antara mereka berdua karena Putri Never merasa bisa mewujudkan mimpinya bernyanyi dengan bantuan Ed. Sedangkan Tut tak mau berlama-lama di dalam dunia. Mendengar itu, Sekem memberitahu kepada mereka berdua bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ia tak sengaja mengenai burung phoenix dengan bumerangnya. Tapi mereka malah senang karena akhirnya bukan burung itulah yang memilih Tut, namun masalah lainnya datang. Ternyata cincin yang mereka dapat adalah palsu. Namun karena telah larut dan akan turun hujan, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menemui Ed. Karena Ed sempat memberi kartu alamatnya. Di sana, Ed menawarkan kepada Never untuk bernyanyi dan ia setuju. Film kemudian berlanjut di mana Carnaby melihat kembali legenda tua yang mengatakan bahwa mumi itu kembali untuk mengambil cincinnya. Dan cincin itu ada bersama Carnaby. Dan dia berencana untuk menangkap para mumi yang hidup itu agar namanya dapat dikenal dunia. Scene kemudian berganti di pagi hari di mana Ed akan merilis video penampilan Never. Tapi sebelum itu mereka diberikan kartu kredit Ed untuk pergi berbelanja karena Ed anggap pakaian mereka terlalu kuno. Karena Tut beralasan bahwa mereka kehilangan koper dalam perjalanannya. Mereka pun pergi berbelanja. Setelah selesai dan kembali ke rumah, waktunya Never untuk streaming perdananya, yang dimana ia menjadi viral dan malah membuat Carnaby dengan mudah menemukannya. Pada malam harinya, Never yang sedang bersantai di balkon dibius dan diculik oleh anak buah Carnaby. Tut yang menyadari itu berusaha menghentikannya, namun ia gagal mengejar mobil Carnaby. Ed tahu bahwa van tersebut milik Carnaby dan menyarankan Tut untuk tidak ke museum milik Carnaby karena memiliki keamanan yang ketat. Tut pun tak menghiraukannya. Ia lantas menyuruh Sekem untuk tidak ikut karena berbahaya. Sementara itu di museum Carnaby, Never diikat kakinya karena besok adalah pembukaan pameran terbesar Carnaby. Terlebih lagi, Putri Never disinari cahaya putih yang membuka identitasnya sebagai mumi. Tut kemudian sampai di museum, namun sayangnya ia telah diawasi oleh Carnaby. Saat di dalam, Tut melihat semua barang dan penghargaan miliknya. Saat hendak menolong Never, ia lalu dijebak oleh Carnaby, dan mereka berdua pun tertangkap. Sementara itu, Sekem yang khawatir pergi bersama Ed untuk menolong mereka. Ia berhasil masuk dan menyemprot seluruh CCTV dengan piloks. Di saat anak buah Carnaby lengah, Sekem berhasil memecahkan kaca tempat dikurungnya Tut dan Never. Dalam proses pelarian dan sedang berada di bawah pengaruh suntikan bius, Never mencium Tut. Tak lupa, Sekem juga mengambil cincin tersebut. Namun karena obat biusnya masih berpengaruh pada Tut dan Never malah datang di hadapan Carnaby. Mereka pun berusaha kabur, tapi kemudian Ed yang baru datang tak sengaja terkena tembakan bius. Dan juga Tut bersama Never mulai sadar. Akhirnya mereka pun kabur dengan naik bus. Dan Sekem bersama Krok mengemudikan bus itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. To the south bank. Not slowing down this. Stop Russell Square Station. Process! He says yang akhirnya di mana mereka berhasil lolos dari kejaran Carnaby. Dan saat itu juga mereka saling jujur-jujuran dan merasa canggung satu sama lain. Namun mereka pun bingung bagaimana caranya kembali ke rumah mereka. Lalu Ed menunjukkan kalau mereka bisa menggunakan pesawat untuk terbang ke rumah. Tapi saat iklan di layar berganti, Never merasa sedih, yang dimana Tut pun memberitahukannya kesempatan untuk Never memilih.
Tapi seperti yang diduga, Never memilih untuk ikut pulang bersama Tut dan Shechem dan meninggalkan Ed bersama lagunya. Di dalam pesawat, Tut akhirnya jujur bahwa alasannya pensiun adalah karena ia takut dan juga sejak saat itu kecepatan membuatnya panik. Dan ia merendah karena ia bukanlah Tut si pemberani seperti yang orang kira. Mendengar itu, Never memberinya semangat, akan tetapi di sisi lain, ternyata pesawat yang mereka tumpangi bersamaan dengan Carnaby. Scene kemudian berganti di mana mereka telah tiba dan akan masuk kembali ke kota mereka. Namun mereka harus berpisah sampai hari pernikahan tiba. Sementara itu, Carnaby berhasil masuk ke kota Mumi dengan alat berat. Dan ternyata Carnaby langsung mengincar Fir'aun. Fir'aun yang mendapatkan kabar itu pun memerintahkan semuanya untuk ke tempat berlindung. Sedangkan ia langsung berhadapan dengan Carnaby. Di sisi lain, Tut diberitahukan oleh Shechem bahwa Carnaby datang. Sementara itu, Fir'aun berhasil dibawa oleh Carnaby. Tak tinggal diam, Never berusaha menyelamatkan ayahnya. Believe it! Hey, with this! You want to come too? Di saat Never terjatuh dan hampir dilindas, Tut datang dengan keretanya. Tut yang melihat ban keretanya goyang, lalu kembali merasakan trauma balapannya yang lalu. Tapi akhirnya ia sadar ketika memegang cincin tersebut, yang dimana ia bisa lompat ke atas alat Carnaby dan berkelahi di atas sana. Dan pada akhirnya alat Carnaby jatuh ke jurang. Beruntung Tut berhasil selamat. Dan juga semua kembali bersama. Dan di momen itu juga Tut tak jadi mengembalikan cincin itu, tapi malah melamar Never di hadapan ayahnya. Never pun menerimanya dengan senang hati. Film kemudian berlanjut di hari pernikahan mereka. Keduanya pun telah menjadi pasangan suami istri Mumi. Dan tak terduga, di acara tersebut semua memainkan musik dan penyanyinya pastinya Putri Never. Dan film ini pun tamat. Jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.